Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, marilah kita bicarakan pada hari ini atau pada perkuliahan kali ini, yaitu mengenai kebutuhan-kebutuhan unsur hara pada tanaman jagung. Ini adalah tabel yang saya kutip dari suatu buku, ya, yang menceritakan tentang kebutuhan unsur hara tanaman jagung. Jadi ini unsur hara yang dibutuhkan pada tanaman jagung. Kita lihat bahwa NPK ini yang kita sebut sebagai unsur hara makro, jumlahnya diperlukan lebih besar daripada unsur hara mikro yang lain, unsur hara mikro. Nah, ini S ini sekarang juga sudah dikategorikan sebagai unsur hara makro, ya, sulfur. Jumlah masing-masing unsur hara seperti ini. Nitrogen Anda lihat tinggi sekali, ya. Dan untuk kalium tinggi sekali pada batang, ya. Jadi inilah kebutuhan-kebutuhan unsur hara tanaman jagung. Nah, pada tabel ini juga menunjukkan di mana unsur hara itu akan didistribusikan pada tanaman jagung. Yang pertama pada biji dianalisis, dan yang kedua pada batang tanaman jagung. Anda tahu, Anda lihat, ya, bahwa biji tanaman jagung itu nitrogennya sampai 129 kg per hektar. Jadi sangat tinggi nitrogen pada biji tanaman jagung. Sedangkan pada batang yang dominan itu kalsium, ya, sampai 157 dan seterusnya. Yang perlu Anda ketahui sebenarnya di sini adalah bahwa untuk tanaman jagung itu pupuk yang diberikan tidak hanya NPK saja, tetapi ini juga sudah menjadi kebutuhan tanaman jagung, supaya kalau Anda menginginkan hasil tanaman jagung yang bagus, maka cita-cita atau keinginan Anda itu akan tercapai. Ketersediaan semua unsur hara yang tadi terletak pada tabel itu supaya bisa diserap oleh akar tanaman jagung tergantung kepada pH, ya. Ini sudah Anda pelajari di dalam ilmu tanah bahwa keasaman atau pH tanah itu mempengaruhi pertumbuhan. Nah, tabel ini menunjukkan pada pH berapa unsur-unsur hara itu tersedia secara baik bagi tanaman. Kalau kita perhatikan, ya, jadi yang tersedia baik ini, gambar ini, jika gambarnya lebar. Jadi kalau nitrogen itu bagusnya di daerah ini. Nah, ini kan daerah lebar, semakin ke kanan dalam artian semakin basah tanah itu semakin menyempit, bahkan di ujung sini ini sudah runcing, artinya lebih ke kanan lagi nitrogen tidak tersedia. Sebaliknya semakin ke kiri ini semakin runcing, artinya pada pH yang sangat rendah atau strangely acid, ya, kolom di atasnya itu akan nama strangely acid dan seterusnya, itu tersedia sangat sedikit, bahkan hampir tidak tersedia. Demikian juga cara membaca untuk fosfor. Lah, fosfor ini aneh, ya, bagus di sini lebar, tetapi di sini juga ada yang bagus. Jadi pada pH very slightly acid sama very slightly alkaline, fosfor itu tersedia dengan bagus. Kemudian semakin basah ke kanan semakin tidak tersedia, tetapi sejak strangely alkaline pas fosfor tersedia lagi. Jadi begitu, ya, cara membaca tabel ini, ya. Jadi silahkan
dibaca satu persatu ke bawah pada pH berapa masing-masing unsur hara itu tersedia dengan baik. Nah, kita tidak bisa mengkondisikan tanah itu supaya pH-nya hanya cocok untuk nitrogen, karena media tanah itu kan hanya satu. Jadi kita harus memilih di antara keberadaan pH ini yang paling cocok untuk semua unsur hara bisa terserap di mana. Kalau kita perhatikan kan di sini ya. Nah, di sini. Jadi sebaiknya kita mengkondisikan pH tanah supaya istilahnya menjadi tanah itu subur. Tanah subur itu kan maknanya unsur-unsur hara tersedia semuanya. Nah, itu pada pH kisaran ini. Jadi bahkan ada yang beranggapan 6 ya, 6 itu masih bisa. Jadi 6 sampai 7,5. Di bawah 6 itu sudah perlu tindakan supaya pH-nya menjadi lebih tinggi, yaitu dengan cara pemberian kapur ya. Nah, kebanyakan tanah di Indonesia yang marginal, artinya tanah marginal itu yang tidak subur, itu adalah tanah-tanah yang asam karena keasamannya tinggi. Jadi pada tanah-tanah tersebut harus dikoreksi atau diperbaiki keasamannya dengan pemberian kapur, yang biasanya diberikannya itu dengan kapur giling. Jadi saya ulangi, pada kasus ini untuk semua unsur hara bisa tersedia, ada pH tanah yang terbaik berapa. Ini lihat gambar ya. Oke. Nah, tadi di tabel 1 sebelumnya kita sudah membaca bahwa kebutuhan unsur hara sudah. Nah, ini ada hasil penelitian yang lain lagi. Ini hara tanaman pada jagung, NPK-nya makro ya. Ada batas kritis kekurangan. Jadi maksudnya jangan sampai kandungan unsur hara di dalam jaringan tanaman jagung itu kurang dari ini. Jadi kalau N itu sebaiknya tidak kurang dari 1,4% dan seterusnya ya. Ini beda. Jadi kalau ini persen, Anda perhatikan, kalau ini ppm, satuannya beda ya. Jadi ppm itu per million itu sejuta apa 1000 ya. Kalau persen kan 1/100 ya. Jadi Anda perhatikan satuannya, batas kritis kekurangan. Jadi Anda kalau menanam jagung lakukanlah analisis kandungannya itu N-nya berapa, sebisanya jangan sampai kurang dari 1,4%, seperti itu. Nah, kapan ini dilakukan atau caranya bagaimana? Caranya yang yang dilakukan analisis ini daun 5, 6, 7. Kapan? Pada saat silking. Silking itu apa? Silk itu kan rambut. Yang dimaksud pada saat silking adalah pada saat keluarnya rambut dari tongkol ya. Anda ingat lagi itu tentang fase-fase pertumbuhan tanaman jagung, pada fase kapan silking terjadi. Nah, itulah dilakukan analisis kandungan unsur-unsur hara ini ya, supaya jangan sampai kandungannya di bawah ketentuan. Ini hasil-hasil penelitian yang dikumpulkan secara bertahun-tahun sehingga disimpulkan batas kritis kekurangan unsur hara tanaman jagung terhadap hara-hara tanaman adalah sekian itu. Sekarang mari kita bahas yang pertama nitrogen ya. Jadi seperti halnya tanaman yang lain, nitrogen ini peranannya sangat penting bagi tanaman, terutama untuk fase pertumbuhan, karena nitrogen ini berperan di dalam protein. Yang pertama kita lihat di sini, ini adalah gambar nitrogen cycle, siklus nitrogen. Jadi maksudnya semua unsur hara yang ada di dunia ini kan mengalami suatu siklus. Jadi siklus itu berputar ya, berputar. Jadi
dari atmosfer berputar masuk ke dalam tanah, masuk ke dalam tanaman, terus seperti itu. Saya kira saya tidak mengulang ya lebih detail mengenai siklus nitrogen karena ini di dalam ilmu, kalau tidak salah ilmu tanah atau nutrisi tanaman sudah dibahas, jadi kita lewati saja. Anda sekedar mengingat bahwa nitrogen itu mengalami siklus. Ini juga gambar menunjukkan nitrogen diserap itu dalam bentuk apa. Jadi ini tanamannya, nitrogen diserap itu diserap dalam bentuk NH4 plus amonium. NH4 itu amonium ataupun NO3 negatif nitrat ya, jadi ini tanda panah ini menunjukkan dalam bentuk apa nitrogen diserap oleh akar tanaman. Kapan nitrogen diserap dalam bentuk NH4 dan kapan diserap dalam bentuk NO3-. Nah, dilihat saja bahwa NH4 itu ada unsur H dan nitrat itu ada unsur O, oksigen. Berarti ya logikanya nitrat itu diserap oleh akar tanaman ketika di situ di dalam tanah itu banyak udara, banyak oksigen ya. Tapi kalau diserap dalam NH4 jika di dalam tanah banyak mengandung air H positif. Jadi sekali lagi nitrogen diserap dalam bentuk NH4 ataupun NO3 tergantung kondisi lingkungan yang ada di dalam tanah. Nah, ini pola serapan unsur hara pada jagung digambarkan dalam suatu grafik ya. Sumbu X ini judulnya dash after emergence, jadi hari setelah muncul dari permukaan tanah, dan sumbu Y-nya growth and nutrient uptake, jadi pertumbuhan dan penyerapan nutrien. Jadi dinyatakan dalam persen, sumbu Y itu berlaku untuk dua parameter ya. Pertama pertumbuhan dan yang kedua nutrien uptake. Pertumbuhan, growth dan nutrien uptake dinyatakan dalam bentuk persen. Hati-hati saudara di dalam membaca tabel ini. Biasanya kalau Anda sepintas membaca tabel ini seolah-olah tabel ini yang paling tinggi adalah ini, ya kan, yang paling atas. Nah, seolah-olah dalam pikiran kita ini yang paling tinggi karena posisinya yang paling atas. Tetapi tabel ini tidak demikian cara membacanya. Jadi yang paling atas ini kan membaca tentang tasel ini ya. Ini kan taseling pada saat taseling dan pada saat silking ya. Jadi kembali saya ulang, cara membaca tabel ini hati-hati. Yang bawah yang paling atas itu bukan berarti yang paling tinggi, tetapi ini maksudnya menunjukkan bahwa ini ya potasium itu grafiknya yang ini. Nah, batas bawahnya ya ini. Saya ulang ya, gambarnya kurang bagus. Jadi potasium itu areanya yang ini, diarsir Pak Har. Potasium areanya yang ini. Maksudnya potasium itu kan kalium. Maksudnya pada area yang saya arsir ini yang paling tinggi selangnya yaitu kira-kira di sini ya. Yang paling tinggi selangnya itu kira-kira di sini. Jadi batas ini bawah sampai batas atas selisihnya berapa? Jadi itu adalah maksudnya serapan untuk kalium
yang paling tinggi. Kapan itu? Yaitu kita tarik ke bawah, umur sekian ini. Nah, seperti itu membacanya. Jadi kalau paling atas itu potasium, tidak berarti seluruh di daerah bawahnya itu adalah wilayahnya potasium. Wilayahnya potasium hanya yang ini, yang tadi saya arsir ini. Jadi kalau kita lihat seperti ini, maka sebenarnya pola serapan potasium paling awal itu di sini kecil, hampir nol. Di sini naik, ditunjukkan dengan jarak ininya naiknya sampai tertinggi kira-kira di sini. Nah, terus turun lagi sampai tidak menyerap lagi di sini. Itu cara membacanya. Saya ulang, itu wilayah cara serapan potasium. Nah, itu tadi pola serapan yang demikian itu tadi kalau dihubungkan dengan fase tumbuh tanaman, kalau sumbu X ini kan dash ya. Nah, tapi kalau dihubungkan dengan fase tumbuh tanaman itu adalah ada tasseling dan ada silking. Jadi di sini ini tasseling. Ya. Pada umur berapa itu di sini itu tasseling. Ya. Kemudian di sini itu silking. Pada umur berapa itu silking. Jadi maksudnya begitu. Sehingga kalau Anda lihat sebenarnya semua unsur hara yaitu potasium, kemudian nitrogen dan fosfor itu daerah yang paling paling lebar serapannya itu ada di sekitar sini. Nah, ini ke kiri itu sudah sempit, apalagi ke kanan juga sudah menyempit. Artinya apa? Artinya jika Anda ingin memupuk tanaman jagung, sebaiknya usahakan pada saat-saat ini itu ya umurnya ini kan, pada saat-saat ini itu NPK tersedia ya. Jadi dengan demikian kita bisa mengatakan misalnya kalau kita melakukan pemupukan kok di sini umurnya, ya kita beri pupuk di sini perlakuan percuma, karena pada saat ini semua serapan NPK sudah nol, kita hampir tidak menyerap tanaman. Nah, apalagi dikaitkan dengan fase tumbuh yang satu lagi ini, maturity, saat matang fisiologis ya, matang fisiologis. Jadi tanaman apapun itu ada istilah matang fisiologis. Ingat ya, pada saat kita membahas fase tumbuh yang kemarin, pada saat matang fisiologis. Jadi ini pola serapan unsur hara pada tanaman jagung. Jadi silakan, gambar ini satu tetapi ilmunya banyak. Ilmu untuk kalium, ilmu untuk nitrogen, ilmu untuk fosfor. Kalium tadi sudah saya jelaskan, yaitu daerahnya ini. Nah, kalau nitrogen daerahnya mana? Nitrogen daerahnya ini. Ya. Jadi batas, jadi begini. Nitrogen itu menunjukkan garisnya ini. Fosfor ini menunjukkan garisnya ini. Nah, wilayahnya berarti yang di bawahnya. Jadi kalau nitrogen ya, wilayahnya ini yang diarsir Pak Hari ini, malah ini meskipun di situ tulisannya fosfor. Nah, sedangkan untuk fosfor wilayahnya ini. Nah, ini. Jadi gambar ini gambar untuk menjelaskan pola serapan unsur hara. Ada N, ada P, ada K. Kapan yang paling tinggi diserap? Jadi seperti itu. Pada saat di sini yaitu pada saat maturity ya, itu serapan sudah 100% untuk semua unsur hara. Jadi pada saat masa fisiologis semua serapan sudah 100%.
Jadi maksudnya seperti itu. Jadi ini kan ada persen sampai kemudian paling bawah 0%. Jadi pada saat 60% ya, pada saat 60% saya tarik ke bawah. Nah, ini potasium berarti lebarnya ini. Pada saat 60% ke kanan lagi, berarti nitrogen lebarnya ini. Pada saat 60% berarti fosfor ini. Jadi maksudnya ini tingginya berapa, ini tingginya berapa, ini tingginya berapa. Jadi seperti itu. Dikaitkan dengan ini tasling, maka pada saat tasling ini berapa, ini berapa, ini berapa. Ya. Oke. Jadi silahkan dibaca berkali-kali, ini gambar satu tapi ilmunya banyak. Sekali lagi saya ulang, kalau misalnya Pak Har membuat pertanyaan, pada saat jagung tasling berapa persen dari kalium sudah diserap? Pertanyaannya begitu. Pada saat tasling berapa persen dari kalium sudah diserap? Cara menjawabnya, tasling itu ini, berarti batas bawahnya ini sampai sini. Maka Anda menjawabnya ini berapa persen. Kemudian yang di bawah ini berapa persen. Maka selisih ini dikurangi ini adalah jumlah kalium yang sudah diserap tanaman. Jadi ini seperti itu ya. Oke. Kemudian itu tadi mengenai pola serapan tanaman jagung. Nah, sekarang pola ininya, pertumbuhannya, growth-nya. Tadi nutrien uptake-nya ya, sekarang growth-nya. Nah, growth-nya ini cara membacanya seperti ini, batasnya di sini nih wilayahnya. Nah, ini kemudian dibagi-bagi. Ini untuk biji, grain. Daerah ini saya arsir. Ya. Kemudian ini untuk stalk, batang ya. Daerah ini diarsir. Begitu maksudnya. Jadi maksudnya kalau misalnya saya membaca untuk biji mulainya di sini. Maka di daerah ini ke kiri, biji belum ada. Ya, biji adanya adalah dari sini ke sini. Ya, jadi biji itu. Biji meningkat jumlahnya sampai titik di sini. Ini ke kanan sudah tidak ada peningkatan karena sudah datar. Ya, maksudnya seperti ini. Itu untuk biji. Sedangkan untuk stok batang ya, misalnya ini batang mulai munculnya ini stok kan ini. Batang mulai munculnya di sini. Mulai di sini. Sampai di sini sudah maksimal. Ini ke kanan sudah datar. Jadi ini sudah tetap. Maksudnya apa? Pada umur ini ke sini sudah tidak tambah. Ya, seperti itu. Jadi ini bobotnya. Ya. Ini juga demikian cara membacanya. Ini sampai ke sini ini 100% ya. 100%, di sini 0%. Jadi maksudnya bobot biji ini berapa persen dari 100? Bobot kop, bobot batang, bobot daun itu ini kalau dijumlah 100%. Maksudnya jadi gambar ini, luas gambar ini menunjukkan distribusi dari bahan kering tanaman jagung. Nah, kalau Anda tahu demikian, maka distribusi dari tanaman jagung paling panjang kan ini. Ini lebih pendek daripada ini. Berarti bobot kering tanaman jagung itu paling banyak didistribusikan pada biji-bijiannya, pada grainnya.
Itu maksud dari gambar. Jadi sekali lagi saudara, saya ingatkan bahwa gambar ini satu, ya, gambar ini satu tetapi ilmunya ada dua. Pertama, ilmu tentang serapan nutrien NPK dikaitkan dengan fase tumbuh, ya. Kedua, ilmu tentang distribusi bobot kering, growth-nya, pertumbuhannya.